Perkenalkan, nama saya Selvi, NPM 2040402079 dari Lokal B. Video ini untuk memenuhi PTS Ekonomi Industri dengan materi struktural industrialisasi di Indonesia. 1. Konsep dan tujuan industrialisasi. Industrialisasi ialah suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi. Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa negara dengan penduduk sedikit dan kekayaan alam melimpah seperti Kuwait dan Libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi. Adapun faktor pendorong industrialisasi atau perbedaan intensitas dalam proses industrialisasi antar negara. Yang pertama, kemampuan, teknologi, dan inovasi. Yang kedua, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita. Ketiga, kondisi dan struktural awal ekonomi dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri dasar atau primer atau hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin, alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat. 4. Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi. 5. Ciri industrialisasi, yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan, dan insentif yang diberikan. 6. Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi. 7. Kebijakan atau strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas biaya masuk bagi industri. 2. Faktor pendorong industrialisasi. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Teori perdagangan internasional. Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan. Misalnya, dengan adanya biaya, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan. Model Ricardian. Model ini memfokuskan kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dalam sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksikan di mana negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga model Ricardian tidak secara langsung memasukkan faktor pendukung seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara. Model Hexkeller-Ohlin. Model ini dibuat sebagai alternatif dan model Ricardian dalam dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit, model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis, model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dan memakai mekanisme
harga neoklasikal dalam teori perdagangan internasional. Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Perkembangan sektor industri manufaktur nasional. Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja industri secara keseluruhan. Sejak krisis ekonomi dunia yang terjadi tahun 1998 dan merontokkan berbagai sendi perekonomian nasional, perkembangan industri di Indonesia secara nasional belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan, perkembangan industri nasional khususnya industri manufaktur lebih sering terlihat merosot ketimbang grafik peningkatannya. Gejala deindustrialisasi. Perkembangan industri manufaktur di Indonesia juga dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Bahkan pada akhir tahun 2005 dan awal tahun 2006, banyak pengamat ekonomi yang mengkhawatirkan terjadinya deindustrialisasi di Indonesia akibat pertumbuhan sektor industri manufaktur yang terus merosot. Deindustrialisasi merupakan gejala menurunnya sektor industri yang ditandai dengan merosotnya pertumbuhan industri manufaktur yang berlangsung secara terus-menerus. Melorotnya perkembangan sektor industri manufaktur saat itu mirip dengan gejala yang terjadi menjelang ambruknya rezim Orde Baru pada krisis global yang terjadi pada tahun 1998. Selain menurunkan sumbangannya terhadap produk domestik bruto, merosotnya pertumbuhan industri manufaktur juga menurunkan kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja. 4. Kelemahan dalam industri manufaktur. Industri manufaktur di LDCS lebih terbelakang dibandingkan di DCS. Hal ini karena 1. Keterbatasan teknologi, 2. Kualitas sumber daya manusia, 3. Keterbatasan dana pemerintah atau selalu defisit dan sektor swasta. 4. Kerjasama antar pemerintah industri dan lembaga pendidikan dan penelitian masih rendah. Masalah dalam industri manufaktur nasional. 1. Kelemahan struktural. A. Berbasis ekspor. Meskipun Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam atau pasar masih sempit dan TK, tapi produk dan pasarnya masih terkonsentrasi. A. Terbatas pada tempat produk kayu lapis, pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki. B. Pasar tekstil dan pakaian jadi terbatas pada beberapa negara USA, Kanada, Turki, dan Norwegia. C. USA, Jepang, dan Singapura mengimpor 50% dari total ekspor tekstil dan pakaian dari Indonesia. D. Produk menyumbang 80% dari ekspor manufaktur Indonesia masih mudah terpengaruh oleh perubahan permintaan produk di pasar terbatas. E. Banyak produk manufaktur terpilih padat karya mengalami penurunan harga, muncul pesaing baru seperti Cina dan Vietnam. F. Produk manufaktur tradisional menurun daya saingnya sebagai akibat faktor internal seperti tuntutan kenaikan upah. 5. Strategi perkembangan sektor industri. Strategi pelaksanaan industrialisasi. 1. Strategi substitusi impor. Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea, Taiwan, dan sebagainya. Pertimbangan ini menggunakan strategi ini. A. Sumber daya alam dan faktor produksi cukup tersedia. B. Potensi permintaan dalam negeri memadai. C. Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri. D. Kesempatan kerja menjadi luas. E. Pengurangan ketergantungan impor sehingga defisit berkurang.
strategi promosi ekspor berorientasi ke pasar internasional dalam usaha mengembangkan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Rekomendasi agar strategi dapat berhasil: A. Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang tersebut, baik pasar input maupun output. B. Tingkat proteksi impor harus rendah. Dan terakhir C. Nilai tukar harus realistis. Demikian pembuatan video ini. Terima kasih.